Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah ila angal al-faslu tsani fi faridatis siyami syahri Ramadan. Pasal yang kedua adalah tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk kepada umat manusia dan juga bukti-bukti daripada petunjuk itu dan juga sebagai pembeda. Dan barang siapa di antara kalian yang melihat, menyaksikan bulan, artinya masuk waktunya bulan Ramadan, maka hendaklah berpuasa. Jadi ada namanya istilah ru'yah, ya, ru'yah hilal kemarin tuh sebelum masuk Ramadan ini ditentuin, ada pakai ilmu hisab, ya, penentuan gitu. Jadi kalau memang kalian tidak melihat datangnya bulan Ramadan dan tidak lihat hilalnya, maka sempurnakanlah Sya'ban yang 30 hari. Itu Nabi bilang begitu. Jadi sempurnakan Sya'ban 30 hari kalau memang di tanggal 29-nya sebelum itu nggak lihat bulan-bulan. Jadi artinya cuma sampai 30 doang, nggak nyampe kayak Indonesia nih bulan-bulan Masehi. Ya, sampai 31 tidak ada. Jadi ya itu udah 20 ya 30, mentok 30 nggak nyampe 31. Benar nggak? Benar nggak? Iya. Wa fi Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu an, baina nahnu julusi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ketika kami duduk ya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil masjidi, di dalam masjid, dakhala rajulun ala jamalin, datang seseorang menunggangi onta. Ya, jadi ada dulu kan kendaraannya onta, kalau sekarang Toyota. Ya, dulu onta, sekarang Toyota. Jadi dulu orang datang dengan kendaraan, dia menunggangi, ada yang pakai kuda, keledai atau onta. Fa'ana khahu fil masjid, dia kayak narok ontanya, atau istilahnya parkir ya. Fa'an khaku itu parkir, tarok dia begitu. Suma aqalahu, kemudian dia ikat apanya? Ontanya, talinya diikat gitu. Kalau sekarang kan gitu, parkir, tarok, kunci stang. Nah, kunci stang, nah begitu. Suma qala lahum, kemudian orang tadi mengatakan kepada Nabi dan sahabatnya, ya, ayyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqulna hadzal rajulul abyadul muttaqi. Maka kami jawab, ini orangnya nih, ya Nabi maksudnya nih, yang berkulit putih, al muttaqi, yang lagi bersandar. Jadi Nabi waktu itu posisinya lagi bersandar. Nah, kemudian faqala lahu rajul ibnu Abdul Muthalib, cucu atau putra daripada Abdul Muthalib. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ajabtuka, aku sudah menjawabmu, udah dijawab. Faqala rajulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tadi bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sa'iluka, aku bertanya kepadamu, famushaddidu alaika fil mas'alati fala tajid alayya fi nafsika, aku bertanya kepadamu yang mungkin berat untukmu, ya, suatu masalah, namun jangan merasakan sesuatu terhadapku, artinya ya jawablah gitu. Jadi Nabi ditanyain tentang pertanyaan yang berat, dan orang ini mengatakan jangan sampai, maksudnya Nabi jadi kayak jawaban itu kayak, artinya jawablah dengan segampang mungkin lah jawaban itu yang mudah dipahami terhadapku, kata orang tadi itu. Maka sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan kepada orang tersebut, sal amma badalaka,
tanyalah apa yang menjadi persoalanmu. Tanyalah apa yang menjadi pertanyaanmu atau persoalanmu. Faqala, maka orang tadi mengatakan, as'aluka birabbika. Aku bertanya kepadamu, birabbika, demi Tuhanmu, wa rabbi, dan Tuhan man qablaka, orang-orang yang sebelummu, ya, orang-orang terdahulu. Allahu arsalaka ilan nasi kullihim. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengutusmu kepada semua manusia? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, Allahumma na'am. Ya, demi Allah, itu benar. Saya diutus untuk semua umat manusia. Faqala, maka orang tadi mengatakan lagi, ansyudaka billahi ta'ala Allahu amaraka an tusalliyas salawatil khamsa fil yaumi wa laylah. Aku bersumpah kepadamu dengan nama Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu untuk mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma na'am. Ya, demi Allah, betul. Faqala, orang ini nanya lagi, ansyudaka billahi ta'ala Allahu amaraka an tasuma hadza syahra minas sanah. Aku bersumpah kepadamu dengan namanya Allah Ta'ala, apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu agar berpuasa di bulan ini, artinya berpuasa sebulan dalam setahun? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau juga menjawab, Allahumma na'am. Ya, demi Allah, betul, benar. Faqala, nanya lagi nih orang, ansyudaka billahi ta'ala Allahu amaraka an ta'khuza hadhihi sadaqata min agniyaina fataqsimaha ala fuqaraina. Aku bersumpah kepadamu dengan namanya Allah Ta'ala, apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan engkau untuk mengambil sedekah, ya, atau zakat daripada orang-orang kaya kita, kemudian dibagi kepada orang-orang fuqara di antara kita. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, Allahumma na'am. Ya, demi Allah, betul, benar. Faqala rajul, maka orang tadi mengatakan, amantu bima ji'ta bihi. Aku beriman dengan apa yang kamu bawa. Jadi orang tersebut beriman, yang mengimani apa yang disampaikan, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad addan Nabi sallallahu alaihi wasallam syiyam Ramadan ruknan min arkanil Islam. Faqala, dan sungguh telah menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Ramadan, ya, puasa Ramadan adalah rukun daripada rukun-rukun Islam. Faqala, Nabi mengatakan, buniyal Islamu ala khamsin. Bunya, dibangun Islam, ya, asasnya, pondasinya ala khamsin, atas 5 perkara. Atau rukun Islam ada 5 gitu. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saksian tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan juga utusan Allah. Wa iqamis shalah, setelah itu mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, bayar zakat. Wa hajjul bait, wa hajjul bait, pergi haji. Wa shaum Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Muttafaqun alaih, ini hadisnya sepakat ulama ahli hadis, ini sahih, muttafaq, ya, muttafaqun alaih. Kemudian sampai di sini mengerti ya? Di sini ya, ini cuman hanya tanya jawab ya Rasulullah SAW dengan orang tadi yang datang kepada beliau. Akhirnya dengan dari kesimpulan ini, akhirnya Nabi bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam ini dibangun dengan dasar 5 perkara. Pertama syahadat, kemudian sholat, zakat, pergi haji, dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Al-faslu salis, pasal yang ketiga, fi tahziri man taraka shiyam Ramadan li ghairi uzrin. Peringatan, ya, peringatan, tahzir, peringatan
bagi orang yang meninggalkan berpuasa di bulan Ramadan tanpa adanya uzur. Nggak sakit, ya nggak berpergian, nggak ada sesuatu yang menghalangi dia untuk berpuasa, tapi nggak berpuasa. Ini ada ancamannya, ya. Ada peringatan keras. Apa peringatannya? Laqad jaa fi sunnatin nabawiyyah tahdzirun syadidun. Telah datang pada sunnah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peringatan yang keras. Wa wa'idun akiyadu liman aftara Ramadan min ghairi rukhsatin, dan janji, ya, yang ditekankan bagi orang yang berbuka alias nggak puasa di bulan Ramadan tanpa adanya rukhsah, tanpa adanya permisi, tanpa adanya halangan, seperti safar, berpergian, au uzrin maradin, seperti uzur karena sakit, wa nahwihi, dan lain-lainnya. Rawat Tirmizi wa Abu Dawud wa Nasai, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Dawud, dan juga Imam Nasai, an Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada sahabat Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdihi saumad dahri kullihi wa in shamahu. Barang siapa orang yang meninggalkan berpuasa Ramadan satu hari aja, ya, barang siapa, ya, orang yang sengaja tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadan tanpa adanya rukhsah, tanpa adanya uzur, nggak ada alasan apapun buat dia ninggalin puasa, tapi dia nggak puasa atau sakit, lam yakdihi somad dahri kullihi, tidak dapat diganti olehnya puasa walaupun dia puasa setahun penuh atau sepanjang masa, sepanjang waktu, wa insamahu, kalaupun diganti. Artinya apa? Satu puasa yang sengaja bolong, atau istilahnya zaman now ini budi, muka diam-diam, kalau diganti di luar Ramadan, walaupun puasa setahun penuh, puasa kapan baik, itu nggak bisa gantiin satu hari puasa yang bolong dengan sengaja di bulan Ramadan. Wa in shamahu, walaupun diganti, walaupun puasa, nggak bisa. Kenapa? Saking mulianya, saking berharganya, saking tingginya nilai derajat pahala di bulan Ramadan. Bandingan nilai pahala nggak bisa. Inilah betapa pentingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita puasa di bulan Ramadan. Tadi itulah tujuannya, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi biar mendapat maratibut takwa, mendapat kedudukan orang yang bertakwa dengan berpuasa. Jadi tujuannya puasa adalah menjadikan orang itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ulama mengatakan, al murad bizalika annahu la yahsulu lahu fadilati Ramadan. Yang dimaksud daripada tadi orang yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa adanya uzur adalah dia tidak mendapat keutamaan di bulan Ramadan. Wala yanalu taharatahu wa barakatahu, dan tidak mendapat kesucian, ya, pengampunan dari Ramadan, dan juga tidak mendapat keberkahan bulan Ramadan. Wa in kana yaskutu anhu zalikal yawm bil qada wa bil qiyami bima aujaba syari alaihi minal kafarati fi mawaqi'in wujubiha. Ya, walaupun jatuh, ya, tadi jadi dia daripada dirinya zalikal yaum di hari itu bil qada, walaupun diganti nggak bisa. Walaupun bil qiyam bima aujaba, juga karena inilah kita mendirikan daripada apa yang telah Allah wajibkan daripada syariat ini adalah kafarati fi mawaqi'in wujubiyah. Jadi percuma, jadi nggak bisa. Maupun diganti kayak pun nggak bisa. Kenapa? Dia udah kehilangan yang namanya tadi fadilah Ramadan dan tidak mendapat ampunan, ya, kebersihan, artinya dicuci itu dosa tadi gara-gara sebab puasa, dan juga tidak mendapat berkahnya bulan Ramadan. Jadi orang yang rugi. Kemudian adabus syiyam, adab berpuasa. Yang bagi lisaimi ayyakufa lisanahu wa sa'ira jawarihahu anil maharimi wal asami. Kudunya
ya seyogyanya, seharusnya bagi orang berpuasa ayyakuffa, dia menahan lisanahu, lisannya, wasairi jawarihahu, dan juga semua anggota badannya, anil maharimi, daripada sesuatu yang Allah Ta'ala larang, wal ashami, dan juga perbuatan dosa. Tahqiqan lima'na siyam allazi huwal imsak, tahqiq dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, sebagaimana makna puasa itu, yang mana artinya al-imsak. Jadi makna berpuasa artinya imsak, menahan. Jadi harus menahan. Nggak cuma nahan lapar, nahan haus, tapi juga harus menahan anggota badan, anggota tubuh kita semuanya. Lisan juga daripada perbuatan yang Allah larang, dan juga perbuatan-perbuatan dosa. Jadi puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi menahan anggota badan daripada perbuatan maksiat. Ja'a fi sahihain, datang di pada sahihain, itu Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, sahihain. Walafdul lil Bukhari, lafadznya daripada Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada sahabat Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyamu junnatun, puasa adalah tameng, puasa adalah perisai. Fala yarfas wala yajhal, wa inimru'u qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaim marratain. Ya. Berpuasa adalah tameng, adalah perisai. Maka ketika berpuasa jangan yarfas, jangan ngomong yang kotor, wala yajhal, atau melakukan sesuatu perbuatan yang jelek, yang buruk. Wa inimru'un qatalahu, kalau ada seseorang yang ngajak ribut, ya, atau nyaci maki, ngatain, falyakul, maka katakanlah inni shaim marratain, saya berpuasa. Jadi kalau kita sedang berpuasa, ya, jangan rusak puasa itu dengan ucapan yang jelek, ucapan kotor, dan juga dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan ketika ada seseorang yang memancing emosi kita, yang memancing keributan kepada kita dengan dia ngajak berantem atau dia ngatain kita, maka katakanlah saya sedang berpuasa dua kali. Artinya jangan diladenin, jangan dijawab, ya jangan ditanggepin daripada cacian dan juga ajakan berantem ketika kita sedang berpuasa. Tapi jangan tunggu pas buka ya gua hajar lo, jangan begitu juga. Ntar sekarang gua puasa nih, kalau buka gua hajar lo, jangan begitu, tetap jangan ya. Jadi jangan gampang terpancing atau tersulut emosi. Nah, gitu. Wallazi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, la khulufu famus shaim atyabu indallahi min rihil misik. Ya. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada baunya misik. Tapi ingat, di sisi Allah kayak misik, tapi kalau di sisi manusia ya bau-bau juga. Ente kalau lagi puasa ya sama-sama bau. Tapi ingat ya, ini indallah, di sisi Allah, bukan indanas. Kalau indanas ya bau jigong gitu ya, bau ya, jaga juga, jangan terlalu dekat juga kalau lagi puasa ngomong sama orang. Nah, hati-hati itu ya. Warawal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaula zuri wal amalu bih falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ay yatruk ta'amahu wa syarabahu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa orang yang tidak meninggalkan ucapan buruk, ucapan jelek, dan malah mengamalkannya, malah ngomong, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh dia meninggalkan makanan dan juga minumannya. Artinya Allah nggak butuh puasa
puasanya. Percuma. Jadi pahalanya udah nggak ada. Cuman ngapain kita nahan lapar, nahan haus sepanjang hari, tapi kita rusak ya dengan ucapan-ucapan yang buruk dan ucapan-ucapan yang kotor. Artinya Allah nggak butuh. Allah tidak butuh dengan rasa lapar kita. Allah Subhanahu wa taala juga tidak butuh dengan rasa dahaga kita. Kalau kita puasa tapi masih ucapan kotor, artinya puasanya sia-sia. Ya kalau dibilang saya sah tapi pahalanya tidak ada. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu juga menyampaikan juga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju. Ada kalanya orang yang berpuasa tidak mendapatkan daripada puasanya pahala ilal ju kecuali rasa lapar. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Dan juga ada kalanya orang yang qaim, orang yang bangun, orang yang begadang tidak dapat daripada bangunnya dia di malam hari kecuali sahar, gadang doang. Ya, jadi ada orang yang bangun di malam hari nggak dapat pahala apa-apa. Ya kenapa nggak digunakan buat ibadah kepada Allah? Bukan digunakan untuk sholat, bukan digunakan untuk berzikir, bukan digunakan untuk sholawat atau membaca Al-Quran, tapi untuk digunakan kepada hal-hal yang di luar dari itu. Maka bangunnya dia di malam hari hanya berupa begadang saja.